Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur dan kami semua bersyukur hari ini kembali kita akan memuji memuliakan namanya Dia, kita menyembah Dia, dan kita masuk di dalam ibadah yang disertai perjamuan kudus. Saya percaya hadirat Tuhan ada, dan kalau hadiratnya ada, maka sesuatu terjadi untuk kita semua. Katakan amin. Amin. Semua diberkati, katakan amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan pada Bapa di surga. Di tempat yang maha tinggi kami ingin memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Engkau termulia, Engkau terindah, Engkau luar biasa dalam hidup kami, memungkinkan kami beribadah, berjumpa dengan Engkau. Urapi ibadah, berkati dari awal sampai akhirnya, dan kiranya setiap pujian yang kami sampaikan di hadirat Bapa merupakan sebuah dupa yang harum yang olehnya Engkau berkenan dan Engkau disukacitakan, disenangkan. Terima kasih Engkau yang mengambil alih seluruh ibadah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan Amin. amin. Haleluya. Haleluya. Pujian yang pertama, mari kita agungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan satu-satunya yang kita puja, kita puji, kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, karena Dia adalah Allah yang termulia dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat, kuasa. Kita ulang. Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat, kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Haleluya. Tuhan yang termulia, Amin. Tuhan yang terindah, Amin. Tuhan yang di atas segalanya. Waktu engkau mengutamakan Tuhan, engkau mengagungkan Tuhan, dan engkau tidak menduakan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, saya percaya Dia saat ini hadir, Dia disenangkan, dan kalau Dia hadir sesuatu terjadi. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, Tuhan angkat, Tuhan ganti dengan damai sejahtera sukacita Allah Iya. yang kita rindukan bersama di hari-hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh dengan ekspresi kita. Kau yang termulia. Amin. Benar-benar kita menyanyi dengan sungguh-sungguh bahwa memang Dia yang termulia, Dia satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan, bukan untuk sementara, bukan pada waktu Kau diberkati, bukan pada waktu kita dalam keadaan baik, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Dalam segala musim, dalam segala cuaca, mari kita muliakan Dia, hormati Dia, agungkan Dia.
Haleluya, haleluya. Kau termulia, kau termulia, hanya kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat, kuasa. Kau termulia, kau termulia, kau termulia, hanya kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat, kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kau termulia, kau termulia, hanya kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat, kuasa. Kau termulia, kau termulia, hanya kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat, kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita rasakan hadirat Tuhan Amin. ada di tengah-tengah. Amin. Dan aku berdoa bagi engkau yang sakit pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, taruh di dada kiri dengan tangan kanan. Hadirat Tuhan yang kuat akan menjamah setiap saudara. Amin. Engkau yang sakit COVID, engkau yang sakit apapun juga, Tuhan pasti sembuhkan Amin. dengan iman percaya. Karena dia ada. Dia dokter di atas segala dokter. Namanya Yesus. Terbukti dahulu. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, mujizatnya tetap berlaku untuk setiap manusia yang percaya pada dia, termasuk saudara dan saya. Oh, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya akan berdoa khusus bagi yang sakit. Haleluya. Kau siap terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Haleluya. 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 Beberapa hari ini ada sahabat-sahabatku yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Begitu banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Tidak pernah terpikir dan tak pernah diduga kalau mereka begitu cepat meninggalkan dunia ini. Ada yang hanya dalam waktu 3 bulan, 3 bersaudara, semuanya meninggal. Saya tak dapat membayangkan betapa sedih hati. Ada lagi yang baru 1 minggu, baru mengucapkan ikut berbela-sungkawa berduka cita. Maka 1 minggu kemudian, kakaknya juga meninggal, adiknya meninggal. Oh, sangat penyayat hati. Sangat sedih hati ini, begitu pilu. Saat ini, dia ada di sini. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu dan hati orang-orang yang sedang ditinggalkan, orang-orang yang dicintai. Dan saat ini kalau ada di antara engkau yang dalam keadaan sakit, mari kita berdoa. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari taruh tangan kananmu di dada kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin. Kami rasakan hadirat Tuhan ada. Ya,
lewat puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami beriman, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Segala obat-obatan, segala pertolongan dokter, segala makanan minuman yang sehat telah kami makan dan minum. Tapi kami butuh kesembuhan, yaitu datang dari Tuhan. Dan saat ini juga, oleh bilur Yesus, setiap sakit penyakitmu, baik COVID-19, baik sakit apapun juga cancer, baik Tuhan sakit ginjal, sakit darah tinggi, sakit jantung, apapun penyakit yang kau derita saat ini juga, demi nama Yesus, Engkau menyembuhkan mereka. Bukan hamba, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Terimalah kesembuhan dengan iman, dengan percaya. Engkau penyembuh ya Bapa. Engkau penolong bagi kami semua. Bagi yang susah, Tuhan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, telah meninggalkan kami lebih dahulu, Tuhan hibur, Tuhan hibur. Hanya penghiburan yang datang dari Tuhan yang dapat memberi penghiburan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya percaya banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Percaya Yesus. Terima kesembuhan. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian yang ketiga. Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak terubah sampai selama-lamanya. Ayat kedua. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa, kau lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, buat
kepimpinan, penyertaan, serta urapan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang sementara memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau disenangkan, Engkau disukakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar sebagian pesan. Mungkin pesan-Mu keras, merupakan teguran, peringatan, nasihat, apapun yang Engkau mau Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk umat-Mu ini. Kami siap diberkati. Sucikan, kuduskan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Menjadi berarti karena Tuhan yang memakai hamba-Mu. Terima kasih. Kami serahkan berita, kebenaran, Injil Kristus untuk sampai kepada setiap kami. Sehingga dengan demikian, yakin semua kami diberkati, diingatkan, dan kami boleh melakukannya seturut kehendak. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Saya percaya pesan Tuhan hari ini adalah pesan yang akan memberkati dan menolong setiap kita semua. Kalau kita perhatikan pesan Tuhan lewat khotbah saya di bulan kemarin, bagaimana Tuhan ingatkan untuk sebuah tema, yaitu jangan meremehkan dan menyepelekan, bahkan sampai 2 seri. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa pandemi atau COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Jakarta, kita tahu saat itu setiap hari orang-orang yang terkena COVID-19 kurang lebih saya perhatikan 500 sampai 800 orang. Dan Tuhan sudah ingatkan. Oleh sebab itu kalau saudara memperhatikan dan saudara melakukan dengan benar-benar, jangan meremehkan, jangan pandang enteng, jangan menyepelekan termasuk tentang COVID-19. Maka saya yakin hari ini kita semua pasti dalam keadaan yang baik. Katakan amin. Saya sangat sedih sekali. Beberapa hari ini hati saya pilu, hati saya menangis. Rasanya begitu menyakitkan, begitu menyedihkan melihat sahabat-sahabatku, melihat jemaat Tuhan yang ada pada kena COVID-19. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu setiap firman Allah, setiap pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat siapapun juga, mari kita perhatikan dengan baik-baik, dengan seksama. Dan hari ini kita tahu bahwa Jakarta hampir 10.000 orang setiap hari, sehingga menimbulkan setiap rumah sakit sudah kewalahan, ya tidak bisa menerima pasien. Pasien-pasien pada tergeletak di ruangan UGD, di ruangan apa saja. Mereka benar-benar sangat menyedihkan. Kenapa? Karena sudah tidak tertampung lagi. Banyak rumah sakit yang saya terima WA di mana mengalami kolaps, ya. Artinya tidak bisa melayani, tutup sama sekali. Dan ini yang sangat menyedihkan. Bukan cuma rumah sakit, dokter juga kewalahan, suster juga kewalahan. Begitu banyak dokter dan suster yang juga kena COVID-19 ini. Bahkan kuburan pun kewalahan. Orang-orang yang akan mengubur pun harus antre. Kemarin saya terima WA, ada puluhan orang, nama-nama disebut satu persatu yang sedang antre di sebuah tempat untuk dikuburkan. Bayangkan saudara, sangat-sangat menyedihkan. Lah hari ini, maka Tuhan memberi pesan kepada setiap kita dengan sebuah tema, yaitu perhatikan, pakai hikmat. Sekali lagi, pakai hikmat. Bukan cuma kita disuruh memakai masker, disuruh memakai protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, kalau bisa jangan keluar makan, ya saudara. Hanya gara-gara orang kepingin makan kita terima WA, maka orang yang terpandang, orang intelektual, orang yang berhasil makan di sebuah tempat, akhirnya besoknya dia muntah-muntah
dan hari ketiga dia meninggal. Sangat tragis, hanya kepengen makan di luar sejenak, maka akhirnya bayarannya begitu mahal, sebuah nyawa melayang. Padahal beliau masih muda, ya cantik lagi, dan dia orang terhormat, orang yang terpandang, orang yang dibutuhkan banyak orang. Amat menyedihkan, amat disayangkan. Saudara, hari ini pesan Tuhan yaitu dengan jelas, perhatikan, pakai hikmat menghadapi, menjalani sebuah kehidupan seperti waktu saat sekarang ini, di mana dunia sedang bergejolak, tantangan demi tantangan yang tidak henti-hentinya, berbagai persoalan hidup melanda dunia dari segala dinamikanya, hiruk pikuknya, persoalan yang terjadi saat ini, khususnya bagi seluruh dunia, di mana pandemi COVID-19 yang sudah melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk Jakarta, sampai saat ini sudah 1 tahun 7 bulan, belum juga dapat diatasi dengan tuntas. Bahkan Indonesia setiap hari, kalau kita melihat mengikutinya, maka justru pecah rekor, baik yang terkena COVID maupun yang meninggal. Saudara, sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengkhawatirkan, sehingga tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah tangga dibuat gelisah, dibuat takut, dibuat khawatir, dibuat tak berdaya. Baik yang punya kedudukan yang tinggi maupun rakyat biasa, baik yang kaya maupun yang sederhana. Saudara, bahkan dibuat setiap keluarga saat ini mengalami kekhawatiran, kecemasan setiap hari, setiap saat. Kalau kita menerima WA yang masuk, selalu ada berita tentang COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Oh, keluarga-keluarga mengalami kalang kabut, apalagi kalau kita lihat banyak keluarga yang panik lewat penyakit tersebut, apalagi kalau ada keluarga mereka yang mengalami kehilangan orang yang dicintai. Bukan masalah kesehatan saja, juga tak kalah penting, berdampak kepada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sosial, masalah keharmonisan keluarga, sehingga banyak menimbulkan problem-problem yang baru yang terjadi, di mana problem-problem tersebut tadinya tidak pernah terpikirkan, tidak pernah setiap orang memikirkan akan terjadi hal yang begitu buruk. Saudara, hal yang demikian, maka Tuhan ingatkan lewat pesan Tuhan hari ini, pagi ini, pakai hikmat. Ya, sekali lagi bukan cuma pakai masker atau melakukan protokol kesehatan, tapi pakai hikmat, karena hikmat di atas segalanya. Katakan amin. Karena hikmat itu datang dari Tuhan, maka kita percaya dengan hikmat Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun dengan pertolongan Tuhan. Begitu banyak orang yang memakai kepintarannya, kepandaiannya, otaknya, kekayaannya, kekuasaannya, kedudukannya, berusaha untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ternyata dibuktikan di mana manusia sungguh tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi. Oleh sebab itu, kita memerlukan pertolongan yang lebih daripada sekedar manusia, yaitu kita punya Tuhan di atas segalanya. Pagi ini, dengar apa yang Tuhan pesankan untuk kita semua. Dan saya yakin, saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini akan menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama melihat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 berbunyi sebagai berikut.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang diberkati katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, hikmat, hikmat, hikmat. Pakai hikmat. Karena saya percaya hanya lewat hikmat Allah sendiri maka kita dimampukan untuk mengatasi, untuk melewati, untuk menghadapi masalah-masalah yang seberat apapun. Dan saya percaya setiap masalah pergumulan manusia pasti ada jalan keluar. Amin. Katakan sama-sama, masalahku pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Sekali lagi, masalahku, persoalanku pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tuhan menolong kita. Tuhan Beri menolong tepuk kita. tangan yang Amin. meriah. Saudara, hikmat diberikan oleh Allah untuk manusia sejak dari awal manusia diciptakan. Kenapa? Kita adalah manusia ciptaan yang paling berharga. Ada tubuh, jiwa, roh. Oleh sebab itu, hikmat itu Allah berikan kepada setiap manusia karena punya 3 unsur tadi. Hikmat tidak diberikan atau tidak bisa dilakukan oleh yang namanya binatang, tidak. Atau tumbuh-tumbuhan ciptanya, tidak. Hanya kepada manusia. Karena manusia dibuat serupa menurut gambar dan peta Allah. Begitu luar biasanya. Supaya apa? Karena Allah tahu setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menghadapi pergumulan tantangan hidup yang tidak mudah. Oleh sebab itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan, hanya dengan kekuasaan, hanya dengan kepandaian, hanya dengan harta yang banyak. Nggak bisa. Tapi setiap masalah pergumulan yang ada hanya dapat diselesaikan lewat hikmat Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Hikmat itu sekali lagi datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jelas di sini, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh tidak mau menerima didikan ajaran Tuhan. Dan kita tahu karena hikmat itu datang dari Allah. Maka untuk supaya setiap saudara dan saya kita bisa berhikmat, tidak ada cara lain. Kita harus datang kepada sumbernya. Kita harus minta kepada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Katakan amin. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini untuk kita semua. Berhikmat bukan hasil daripada pendidikan yang tinggi. Sekali lagi, orang berhikmat bukan hasil daripada pelajaran atau pendidikan yang tinggi yang kita terima, atau pengalaman hidup yang begitu banyak dalam hidup ini. Sehingga orang berhikmat tidak sama dengan orang yang punya pendidikan tinggi dan pengalaman yang luas. Anggapan bahwa orang berhikmat adalah orang yang punya pendidikan tinggi adalah sangat keliru. Ternyata sejarah membuktikan tidak semua orang yang berpendidikan tinggi berhikmat. Bahkan banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi tingkah lakunya seperti anak-anak, seperti orang yang tidak berpendidikan padahal punya pendidikan yang tinggi. Kita tahu bahwa orang yang punya pengalaman yang begitu banyak juga seringkali kelakuannya, perilakunya, tutur katanya, tindakannya, segalanya tidak berhikmat. Sehingga orang yang punya pengalaman yang tinggi pun
yang besar, yang banyak pun kadangkala tidak punya hikmat. Hikmat juga bukan karena ia sudah tua. Oh, dibilang orang yang sudah tua udah makan asam garam. Ya betul. Tapi kita saksikan begitu banyak orang tua tapi tindakannya justru jauh dari orang berhikmat. Kadangkala tindakannya begitu konyol. Saudara, oleh sebab itu, ini hikmat di atas segalanya. Ini hikmat sangat penting, diperlukan untuk setiap manusia dalam sebuah kehidupan, apalagi seperti saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kita akan belajar lewat Amsal tadi, di mana kalau kita telah membaca tadi Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 16, itu juga yang dialami oleh seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Kita nanti akan belajar, di mana hari ini kita akan belajar sebuah contoh yang sangat bagus. Bagaimana Salomo menjadi seorang raja pada waktu masih muda. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam cerita tersebut, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saudara boleh nanti mempelajari lebih jauh di rumah. Saya akan menceritakan bagaimana pengalaman Raja Salomo. Satu ketika ayahnya Daud meninggal dunia, maka tahta kerajaan jatuh kepada Salomo. Dan singkat cerita, Salomo masih muda dan diangkat menjadi raja bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Maka pada waktu itu, sebagai seorang yang masih muda, maka dia meminta, berdoa kepada Tuhan supaya dapat memimpin rakyat yang begitu banyak dengan segala pancarobanya, dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala dinamikanya, dengan segala persoalan baik rakyat, kota maupun bangsa. Dan saya senang sekali, ini Salomo dia tidak sombong. Dia menyadari segala kekurangan dan kelemahannya, dan dia datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Apa yang terjadi? Diceritakan bahwa di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, terhadap Tuhan, terhadap Allah. Dan engkau atau Allah telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Saudara, ini Salomo, anak dari Daud, ini memang unik. Dia selalu suka berkorban, suka memberi. Apalagi berkorban untuk Tuhan. Dia tidak tanggung-tanggung. Setiap kali memberi persembahan, kita tahu dia mencari bukit yang terbesar, yaitu di Gibeon. Dan dia selalu mempersembahkan korban yang terbaik, yang tambun binatang-binatang yang paling baik yang dimilikinya, dipersembahkan untuk membuat hati Tuhan disenangkan. 1000 korban. Dan setiap pengorbanan yang diberikan oleh anak-anaknya, maka Tuhan mengingat, maka Allah mengingat kita. Katakan amin. Amin. Maka apa yang terjadi? Tuhan hadir lewat mimpi.
Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada Salomo. Maka Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo, kamu mau minta apa? Aku akan memberikan kepadamu sesuai dengan permintaanmu. Waduh, begitu disayang. Seperti seorang ayah, seorang ibu yang mengasihi anaknya. Maka sebelum anaknya meminta, kadang-kala orang tua sudah bertanya, "Nak, kamu mau apa? Papa, mama mau belikan, minta apa aja." Ya, saya pernah waktu lalu membawa anak-anak saya waktu masih sekolah di Australia, dan saya ada bisnis di Australia, bisnis properti. Setiap kali saya datang ke sana, saya dan istri membawa anak saya ke toko, dan saya katakan kepada anak saya, "Walter Clean, kamu mau minta apa? Pilih saja, Papi akan membelikan kamu." Tapi anak saya pada tahu diri, dia tidak mau minta yang aneh-aneh. Kadang-kala dia tidak usah, Pi, sudah ada cukup. Aduh, begitu senangnya. Saudara, apalagi Bapa kita di surga, dia yang punya segalanya. Dan dia ingat akan Salomo, karena Salomo adalah anak yang baik, anak yang uhau kepada bapaknya lewat persembahannya. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, setiap persembahan yang kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapapun yang engkau digerakkan hati, maka persembahanmu itu tidak sia-sia. Katakan amin. Persembahanmu itu diingat oleh Tuhan. Katakan amin. Maka itu beri persembahan yang terbaik bagi dia. Amin. Jangan asal-asal. Apalagi tidak pernah mau memberi. Biarlah kita minta ampun. Karena semua itu dari Tuhan, milik Tuhan. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kembali kepada firman Allah, maka Tuhan bertanya, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu, Salomo. Dan kita tahu, Salomo sebagai raja yang masih muda, dia bisa saja minta kekayaan, minta kejayaan, minta kehormatan, minta musuh-musuh untuk dikalahkannya. Kenapa? Karena waktu dia menduduki posisi tersebut, ada banyak musuh yang selalu menyerang. Dia bisa, Tuhan, enyahkan setiap musuh-musuh yang aku hadapi. Tapi apa yang dia minta? Oh, luar biasa. Ayat yang ke-8 dulu. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berarti rakyat pada waktu itu begitu banyak, tidak terhitung, begitu banyak. Di bawah kepemimpinan Raja Salomo yang masih muda. Ayat yang ke-9, ini penting. Apa yang dia minta kepada Bapa di surga? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat yang ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Tuh, saudara, apa yang Salomo minta? Hati yang paham untuk menimbang. Dia meminta supaya dia adalah menjadi seorang raja yang berhikmat. Pakai hikmat Allah untuk memimpin rakyat, untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan apapun yang penting-penting, pakai hikmat Allah. Hikmat itu dari hati, bukan dari otak, dari pikiran kita. Ingat, kenapa dari hati? Hati adalah salah satu atau satu organ, satu-satunya organ manusia yang sangat luar biasa. Hati ini ada di dalam tubuh manusia dan sangat kecil, tapi hati ini tidak bisa kompromi. Hati ini selalu jujur. A ya A, B ya B, hitam ya hitam, putih ya putih. Tapi seringkali manusia
Walaupun itu putih, tapi manusia merekayasa menjadikan hitam. Walaupun itu kebenaran, manusia merekayasa menjadi kesalahan, kekeliruan. Inilah manusia. Kenapa? Dia tidak memakai hikmat Allah, tapi memakai rancangan otaknya. Dan otak ini sering jahat kalau tidak ada Yesus Kristus dalam hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan firman Tuhan akhirnya menceritakan bahwa akhirnya Salomo diberi hikmat oleh Allah. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Saudara, luar biasa. Oh, Salomo tadi akhirnya dikasih hikmat Allah. Dan Allah katakan, sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang berhikmat seperti engkau. Karena engkau meminta hikmat. Dan hikmat itu di atas segalanya. Seperti yang tadi kita baca di Al-Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Saudara, di dalam hikmat ada kekayaan, ada kehormatan, ada umur panjang. Dan akhirnya, apa yang Allah katakan di dalam ayat selanjutnya? Ayat yang ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Haleluya. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, tapi mimpi itu menjadi kenyataan. Saudara, artinya apa? Kita semua butuh hikmat Allah. Kalau kita mempunyai hikmat Allah, maka otomatis dengan hikmat Allah kita bisa memperoleh kekayaan, kita bisa memperoleh kehormatan, kita bisa panjang umur. Katakan amin. Amin. Apalagi di situasi kondisi seperti saat ini, sangat diperlukan orang yang berhikmat. Oleh sebab itu pesan Tuhan lewat tema saya, perhatikan supaya kita pakai hikmat. Aku mau pakai hikmat. Katakan sama-sama, aku mau pakai hikmat. Aku mau pakai hikmat. Sekali lagi, aku mau pakai hikmat. Aku mau pakai hikmat. Hikmat Allah. Hikmat Allah. Oh, beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, maka di dalam kedudukan Salomo sebagai seorang raja yang penuh dengan hikmat, ada ujiannya. Ayat selanjutnya, ayat 16 dan selanjutnya, saudara boleh pelajari di rumah. Di sini diceritakan hikmat Salomo pada waktu memberikan keputusan. Ternyata dia diuji. Apakah benar dia berhikmat atau tidak? Ada ujiannya. Kalau Tuhan kasih kita yang tadinya suka marah jadi orang yang sabar, tentu kalau dikatakan, oh Pak Titus, you orang yang sangat sabar, tidak langsung bisa jadi sabar, saudara. Dulu saya suka berkelahi, dulu saya nakal, ya. Tetapi kalau sudah bisa berubah, itu lewat sebuah ujian, dan ujian itu lulus, baru kita bisa dibilang orang yang sabar dari pemarah. Amin. Amin. Salomo juga diuji, maka diceritakan di sini secara singkat. Pada satu waktu masuklah 2 orang perempuan sundal, ayat 16 dan selanjutnya, menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depan. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku perempuan ini diam dalam satu rumah. Saya ceritakan saja. Jadi waktu itu ada ujian, di mana menghadap 2 perempuan sundal, dan dia menceritakan bahwa dia tinggal satu rumah. Dan orang sundal yang satu ini dia punya anak. 3 hari kemudian yang satunya juga punya anak. Kenapa dikatakan perempuan sundal? Karena dia punya anak tapi tidak tahu ayahnya di mana, sehingga mungkin hasil daripada hubungan yang gelap.
Dan ini sering terjadi di dunia saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka diceritakan pada waktu itu yang satu melahirkan anak, dan 3 hari kemudian temannya juga melahirkan anak. Apa yang terjadi? Dia tinggal satu kamar, mungkin di kamar yang sempit, karena dia mungkin orang yang sederhana. Sehingga Alkitab bercerita, maka salah satu dari wanita yang punya anak ini ternyata meniduri anak yang baru lahir sehingga mati. Saudara, dia melihat bahwa anaknya ketiduran oleh tubuh ibunya dan mati. Maka dia lihat temannya yang lagi tidur enak dengan anaknya. Dia tukar, saudara. Anak yang mati ini dikasih ke ibu yang sebelahnya yang sedang tidur nyenyak. Dan anaknya ibu ini diambil sama dia. Maka apa yang terjadi pada waktu keesokannya? Ibu ini bangun, dia mau menyusui anaknya, didapati anaknya sudah mati. Dan waktu dia melihat, dia kan tahu anaknya, namanya seorang ibu kepada anaknya. Ya, dia lihat ini bukan anaknya nih, ini pasti anak teman saya nih. Sehingga di situ terjadilah pertengkaran. Ini yang hidup anakku, bukan, itu yang mati anakmu, dan terus begitu. Akhirnya dia menghadap raja, seperti di dalam cerita ini. Dan apa yang terjadi? Raja dihadapkan pada sebuah masalah yang pelik, yang sulit. Kenapa? Karena kalau raja salah memutuskan, maka taruhannya adalah nyawa. Apa yang terjadi setelah raja diceritakan hal tersebut? Maka sekali lagi dengan hikmat Allah, raja mengambil keputusan. Oke, ambil kamu pedang. Ya, ambil samurai, ambil pisau yang besar, panjang. Kenapa? Raja berkata, anak yang hidup potong, bagi 2, supaya adil. Saudara, dengan hikmat Allah luar biasa. Apa yang terjadi? Tentu ibu yang merasa punya anak yang benar, yang masih hidup, nggak rela, nggak mau kalau anaknya dipotong, dibunuh. Lebih baik dia relakan dikasih ke temannya daripada harus mati. Saudara, maka ibu yang punya anak ini dia berkata, Raja, biarkanlah, jangan membunuh anak ini. Kuberikan anak ini kepada dia saja. Kira-kira begitu bahasa. Sedangkan yang satu bilang apa? Potong saja, supaya sama-sama tidak mendapatkannya. Saudara, oh, raja melihat hal tersebut dengan hikmat Allah. Sekali lagi dengan hikmat Allah, raja tahu di mana yang punya anak yang hidup adalah si A, bukan si B yang mengaku-ngaku. Maka saat itu juga raja memutuskan, kalau demikian aku memutuskan bahwa anak ini adalah anak yang mau menyerahkan anak itu supaya tidak dimatiin. Karena raja tahu dia tidak mungkin membunuh anaknya. Sedang yang satu, potong saja. Dia tidak punya perasaan. Karena bukan anaknya, bukan darah daging. Saudara, sejak saat itu apa yang terjadi? Gemparlah seluruh negeri, di mana Salomo dengan hikmat Allah membuat sebuah keputusan yang luar biasa. Kita lihat ayat 27, tetapi raja menjawab, katakanlah, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dia itulah ibunya. Dan ayat yang terakhir 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat cerita tersebut, begitu pentingnya orang yang punya hikmat, pakai hikmat. Kenapa? Peristiwa tadi, kalau Salomo tidak ada hikmat Allah, dia bisa saja membuat keputusan yang keliru, dan itu mencelakakan, merugikan orang lain. Hati-hati dalam hidup ini. Hikmat di atas segalanya. Kalau kita
tidak berhikmat, apa yang kita perkatakan, kita dapat membunuh karakter seseorang. Tindakan kita dapat merugikan, membunuh usaha, masa depan, keluarga, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa membunuh secara fisik. Maka itu saudara, perhatikan baik-baik lewat peristiwa ini, betapa pentingnya kalau Salomo seorang raja yang besar. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta kehormatan, tidak minta umur panjang, tidak minta musuh-musuh untuk dihancurkannya, dimatikannya. Dia hanya minta satu, hikmat. Karena dia tahu hikmat di atas segalanya. Amsal 8 ayat 11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jangankan permata, hikmat di atas segalanya. Katakan amin. Lewat pesan Tuhan, pakai hikmat, pakai hikmat, pakai hikmat. Apa yang ingin saya sampaikan? Dalam situasi, kondisi seperti saat ini, setiap kita harus pakai hikmat Allah. Katakan amin. Mungkin kalau sempat, kalau Tuhan berkehendak, minggu depan saya akan lanjutkan dengan contoh yang lain, tapi dengan tema yang sama, karena ini sangat penting. Kenapa? Saya melihat banyak orang-orang di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, apalagi menyangkut keluarga, mereka seringkali kurang berhikmat, sehingga terjadi pertengkaran, percecokan, kesalahpahaman, akhirnya perceraian. Kalau tidak ada hikmat Allah di dalam keputusan apapun juga, maka seringkali biar uang sebanyak apapun juga dalam sekejap dapat lenyap habis. Oleh sebab itu kita dikasih hikmat akal budi oleh Tuhan. Pakailah itu. Belajar lewat firman Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hari ini terimalah hikmat Allah di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Dan saya percaya kalau kita punya hikmat Allah di dalam situasi kondisi ini, kita tidak sembarangan bertindak, kita tidak sembarangan melakukan hal ini, hal itu. Kita tidak sembarangan dengan tidak mentaati peraturan yang ada. Kita tidak sembarangan bertutur kata, berperilaku. Karena saya percaya kita selalu minta tuntunan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Semua sudah siap. Oh, haleluya. Sharing. Setiap kita setelah dengar firman Allah, maka Tuhan meteraikan firman dan pesan ini untuk setiap saudara dan saya. Dan saya percaya, minta kepada yang empunya sumber hikmat, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan pesan di mana tema pada bulan ini, perhatikan, pakai hikmat. Tuhan mampukan kami. Setelah kami mendengar sebagian daripada kebenaran firman, contoh-contoh yang ada, kami diberi hikmat akal budi sebagaimana Tuhan berikan pada Salomo, supaya kami mendapat umur panjang umur, kami dihormati, dan kami juga mendapat anugerah di mana kehormatan dan kekayaan, lebih lagi kami sehat, panjang umur. Ampuni kami kalau tadinya kami kurang berhikmat di dalam setiap tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, tindakan kami, keputusan kami. Ampuni kami, biar kami datang kepadamu, dan kami berjanji kami mau selalu memakai hikmat Allah dalam setiap hidup kami, supaya kami dapat menjalani, melewati pandemi ini dengan selamat, dengan tidak merosot apapun. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti dan kita angkat cawan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, saya ingin menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kau termulia, Kau termulia.
hanya Kau termulia. Dia satu-satunya Tuhan Allah yang termulia dalam hidup kita, yang patut dipuji, yang patut dihormat, yang patut disembah. Haleluya. Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan, termulialah. Yesus, Engkau termulia dalam hidup kami. Amin. Dan Engkau satu-satunya Tuhan yang patut kami muliakan, kami hormati, kami sembah, kami puja sepanjang hidup kami. Amin. Engkau juga sumber segala hikmat itu. Oleh sebab itu berikan hikmat itu kepada setiap umat-Mu, khususnya yang hari ini, pagi ini mendengar firman Allah, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengangkat roti yang adalah tubuh Kristus. Dan sebelumnya kita akan mendengar firman Allah sebelum kita makan dan minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang adalah tubuh Kristus adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang adalah darah Yesus yang berkuasa? Dan oleh bilur Yesus setiap sakit penyakitmu disembuhkan. Di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu hari ini. Kami akan taat dan melakukannya. Ampuni kami kalau kami menjadi orang Kristen, orang percaya Yesus yang kurang berhikmat atau tidak berhikmat. Ampuni kami. Tapi mulai saat ini kami mau berhikmat seperti Engkau memberikan kepada Salomo, kepada Abigail, kepada yang lain-lain, dan Kau berikan kepada umat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga dengan demikian kami menjadi orang yang berhikmat, kami menjadi berharga, dan kami bisa selamat Tuhan, baik di dunia ini maupun sampai untuk masuk surga. Amin. Terpujilah nama-Mu, diberkati setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus dimeteraikan,
oleh darah-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada. Bagi mereka yang ingin mempersembahkan persembahan, Tuhan, kami tidak asal-asalan memberikan persembahan, tapi kami juga mau belajar seperti Salomo. Karena setiap persembahan kami dilihat oleh Tuhan. Amin. Bagaimana Engkau melihat seorang janda yang memberikan hanya sedikit, tapi Tuhan melihat, Tuhan memberkati dia, dan namanya tertulis di dalam buku Al-Hayat. Demikian juga Engkau melihat hamba-Mu Salomo, karena dia seorang hamba yang suka mempersembahkan persembahan bagi Allah. Maka Tuhan mengingat dia, Tuhan memperdulikan dia, Tuhan memperhatikan dia. Mari Tuhan, untuk umat-Mu yang ingin memberikan persembahan, baik kolektor, ucapan syukur, diakonia, maupun persepuluhan, diberkati mereka semua. Setiap rupiah yang diberikan untuk, oh Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan limpahkan berkat atasnya. Diberkati roti makananmu, diberkati air minummu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Amin. Terima kasih. Inilah persembahan kami. Dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan hikmat Allah, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Bapa, kesempatan ini pula kami berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang menghadapi, oh Tuhan, pandemi ini. Tuhan Yesus, tolong pemerintah kami. Tolong Tuhan Presiden kami, Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, para aparatur negara, dari pusat sampai di daerah, sampai di desa terkecil apapun. Biarlah setiap pengabdian mereka untuk rakyat Indonesia, Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati, beri panjang umur, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan keselamatan. Terima kasih. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang berulang tahun dalam bulan lampau. Tuhan memberkati juga. Hati mereka melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan memberkati. Bahkan Engkau mengenal mereka satu persatu, dan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberi bonus panjang umur, kasih setia, keluar masukmu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Segala yang kau kerjakan berhasil. Biarlah kau diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan, hamba dan kami semua berdoa, dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun saat ini, Tuhan hadir. Sebagaimana Tuhan hadir kepada Salomo, Tuhan hadir kepada setiap saudara di dalam nama Yesus. Mari engkau percayai, mujizatnya sedang menghampiri engkau. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Yang sakit COVID, yang sakit yang lain disembuhkan oleh darah Yesus. Amin. Yang berkuasa. Amin. Kuduskan, sucikan, tolong mereka, Ya, selamatkan mereka, diberi hikmat akal budi untuk mengambil keputusan yang terpenting dalam hidup ini. Amin. Demi nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat orang-orang yang sudah sembuh, yang sudah ditolong oleh Tuhan, supaya mereka tidak lupa akan cinta kasih-Mu, perhatian, care Tuhan kepada setiap umatnya. Berkati juga segala usaha pekerjaan apapun dalam situasi yang sulit ini. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, anak-anak Tuhan pasti Tuhan pelihara dengan cara Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kita pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, cinta Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia dan taat kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Salam sehat. Haleluya.